Harus image ya, petani itu pekerjaan yang rendah miskinnya harus dihilangkan. Kita harus bangunnya image-nya dulu bahwa pertanian modern dan yang itu menjanjikan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Haji Susanto. Saya dari Prodi Agroteknologi Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Nah, kita ada tamu undangan nih dari alumni Fakultas Pertanian Agroteknologi Universitas Slamet Riyadi. Terima kasih waktunya. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kami bisa berkunjung ke Universitas Slamet Riyadi, tepatnya pada Fakultas Pertanian. Iya. Perkenalkan, nama saya Harlini. Saya dulu lulusan agronomi. Saya sebagai ASN, menjabat saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke. Oh, jadi ini ibunya dari Papua ya? Papua, iya. Papua. Jauh sekali dari sini, teman-teman. Iya. Jadi Universitas Slamet Riyadi itu sudah sampai Papua sana loh, teman-teman. Jadi kalian jangan lupa daftar di Universitas Slamet Riyadi. Di sini saya ada beberapa pertanyaan ya, Bu. Iya. Kenapa dulu Ibu memilih jurusan pertanian? Pada saat itu. Pada saat itu ya. Pada tahun dulu itu saat tahun 80-an ya, itu kan pertanian sangat menjanjikan ya, sarjana pertanian. Jadi orang dulu, terutama orang-orang kampung, suka sekali orang-orang kampung, ini bicara orang-orang dahulu, zaman dulu, orang-orang kampung suka sekali anaknya itu jadi insinyur, entahkah itu insinyur apa, yang penting anakku jadi insinyur. Nah itulah ibu saya menyarankan, karena saya juga anaknya orang tani, terus itu menyarankan diambil di Fakultas Pertanian. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana pendapat Ibu tentang pertanian di Indonesia? Melihat bahwa profesi bertani merupakan profesi yang cukup dianggap rendah oleh masyarakat. Nah, pada umumnya memang itu ya, orang ini ya, masyarakat awam itu menganggap bekerja di petani itu merupakan rendah. Istilahnya ibarat petani itu ibarat pekerjaan yang kotor, pekerjaan yang miskin. Sebenarnya tidak, justru di pertanian itulah yang bisa mendongkrak ekonomi Indonesia. Karena dari segi kebutuhan itu pangan akan lebih penting nanti di era tahun 10 tahun lagi, atau itu sudah kita berperangnya pada berperang pangan, bukan berperang. Apalagi saat pandemi seperti ini kita sangat membutuhkan pangan. Contoh saya di Merauke ya, transmigrasi itu malah lebih kaya. Sebenarnya kalau jujur, pertanian, bekerja di pertanian dengan ASN saya itu lebih baik kita di pertanian. ASN gajinya berapa, betul sekali. Iya, cuman menangnya ASN itu menangnya bajunya bersih. Jadi pagi sudah mandi, sudah harus ke kantor karena tuntutan saya harus apel pagi, harus ke kantor. Nah itu tuntutan mandi bersih. Kalau petani mungkin agak santai sedikit jam waktunya kerja, seperti itu. Oh iya, ini mengingat beberapa tahun, 60 tahun yang lalu ya, Indonesia dikenal sebagai macan Asia. Lalu sekarang gimana kabarnya? Ya karena dikenalnya karena pangannya itu. Nah sekarang kenapa menurun ya? Pertama, petani dari segi umur ya, petani sekarang itu kan tinggal petani tua. Ya petani mudanya nggak ada. Ya yang itu yang diharapkan petani nanti, anak-anak itu memang harus dikenalkan ke pertanian lebih dini supaya memperkuat pangan keluarga, memperkuat pangan rumah tangga, memperkuat pangan di daerah, dan memperkuat panganan di nasional. Memang perlu perlu digalakkan. Sebenarnya harus image petani itu pekerjaan yang rendah miskinnya harus dihilangkan. Kita harus bangunnya image-nya dulu bahwa pertanian modern dan
yang itu menjanjikan seperti itu. Lalu begini Bu, strategi apa yang perlu diterapkan dalam pertanian Indonesia untuk mencapai kestabilan pangan nasional? Iya, saya kan juga mantan ini ya, saya kan mantan kepala dinas pertanian ya, pernah menjabat di pertanian, bahkan saya mengawali karier dari honor sampai pejabat kepala dinas pertanian 18 tahun saya di pertanian. Kalau yang saya terapkan di Merauke, kita memang pertama itu harus mensosialisasikan bahwa tadi yang saya sampaikan, pertanian itu bukan pertanian yang itu rendah, ya, pertanian yang mempunyai yang imitnya itu petani rendah, apa penghasilan sedikit, tidak. Kita harus membuka imit, ya, membuka wawasan bahwa pertanian adalah mempunyai masa depan yang menjanjikan. Dengan apa? Dengan menggunakan peningkatan produksi, peningkatan kualitas dengan mekanisasi. Baik Bu, terima kasih Bu atas sesi kita tanya jawab, sesi bincang-bincang ya Bu. Ini untuk yang terakhir kali ini. Iya, iya. Apa pesan Anda untuk mahasiswa pertanian sekarang? Ya, untuk adik-adik tentunya ya, adik-adik yang masih dalam menempuh pendidikan memang harus fokus ya, harus belajar dengan giat. Yang untuk lulus saya pikir tekunin aja, ya ditekuni. Toh kita kan manusia kan hanya bisa merencanakan, Allah yang menentukan. Saya dulu juga saya nggak sangka kalau hidup saya akan lebih mungkin istilahnya menengah ke atas ya. Itu nggak sangka, yang itu diikutin aja. Yang pertama bekerja keras saja. Apa peluang Anda? Jangan pilih-pilih pekerjaan. Apa yang ada di hadapan mata Anda, di hadapan Anda ambil. Kalau peluangnya Anda profesinya, misalnya saya sudah bekerja nekuni apa seperti Angga tadi, ya udah kita tekunin saja. Nah, nanti kalau lama-lama juga akan ngapain saya pilih ASN atau PNS ya, mendingan saya wira swasta yang tidak disuruh-suruh, saya bisa mengembangkan usaha saya dan saya bisa menciptakan peluang kerja seperti ini. Peluang pertanian ini semuanya bisa, lulusan pertanian. Dan di materi saya ada bahwa lulusan pertanian itu lebih mandiri dibanding lulusan yang lain. Kenapa lebih mandiri? Tadi saya sampaikan di materi bahwa mereka sudah diajarin dari semester 1 sudah diajari istilahnya kepepet yang nggak dapat pekerjaan itu sudah bekerja keras, sudah tahunya tanam, sudah praktek di panas-panasan. Saya pikir akan lebih mandiri. Peluangnya bisa guru, bisa peneliti, bisa wira swasta, bisa LSM dan bisa ASN. Jadi nggak usah takut karena sama kan, tidak ada bedanya antara lulusan teknik, lulusan negeri, kok gajinya sama, nggak ada pembedaan seperti itu. Tetap semangat, maju terus. Saya yakin pertanian masih punya peluang lebih di atas daripada pengalaman saya lebih dari di atas dibanding sarjana-sarjana lain seperti itu. Terima kasih untuk Bu Hermi. Nah gitu teman-teman, jadi jangan ragu lagi untuk masuk Fakultas Pertanian, terlebih lagi di Fakultas Pertanian Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Nah kita masih membuka untuk jalur pendaftaran, jangan lupa daftar ya teman-teman. Sampai jumpa.